Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabita Aurora Cahyawening dengan nomor induk 210211602843 dari jurusan Sastra Indonesia S1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Offering C. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah teori sastra yaitu bab 7 prosa rekaan. Baik, perkenankan saya untuk mempresentasikan materi tentang prosa rekaan untuk memenuhi tugas mata kuliah teori sastra yang diampu oleh Profesor Dr. Wanggiti Siswanto MPD. Di dalam materi prosa rekaan ini terdapat 5 subbab materi, akan tetapi saya akan lebih membahas di subbab 7.3 yaitu tentang bentuk dan struktur fisik prosa rekaan. Kita dapat membedakan dengan cepat antara puisi dan prosa rekaan dari struktur fisiknya. Yang dapat dilihat secara sepintas dari struktur fisik prosa rekaan adalah pengaturan kata-katanya. Pengaturan kata-katanya ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu dalam bentuk tulisan dan dalam bentuk lisan. Dalam bentuk tulisan, yang pertama memenuhi seluruh halaman dari tepi kiri sampai tepi kanan. Yang kedua, kumpulan kata-kata dibentuk menjadi kalimat. Yang ketiga, kalimat dimulai dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda titik atau seru atau tanda tanya. Yang terakhir, kalimatnya membentuk paragraf. Di sini biasanya penulis membuat paragraf dengan 3-7 kali ketukan ke dalam. Begitu pula dengan dialog antar tokohnya. Lalu dalam bentuk lisan, prosa rekaan dalam bentuk lisan lebih banyak berupa cerita. Bentuk ini mempunyai tokoh, jalan cerita, tema, nilai-nilai yang disampaikan yang cukup jelas. Prosa rekaan dapat dibagi menjadi 3, yakni prosa lama, prosa modern, dan prosa non-fiksi. Yang pertama, prosa lama. Prosa lama ini mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama bersifat statis, yang kedua sedikit diversiliansi, yang ketiga bersifat di istana, yang keempat bersifat anonim, dan yang terakhir menyebar dengan cara lisan. Contoh dari prosa lama ini dongeng, legenda, mitos, dan sebagainya. Lalu kedua, prosa modern. Prosa modern ini bisa disebut dengan prosa baru. Sifat-sifatnya yang pertama bersifat dinamis, yang kedua masyarakat sentris, yang ketiga memperhatikan urutan peristiwa, yang keempat bersifat rasional, yang kelima penulis tidak anonim. Contohnya seperti novel, roman, novelet, dan cerpen. Lalu yang terakhir prosa non-fiksi. Prosa non-fiksi ini adalah karya tulis yang dapat berupa kisah, runutan peristiwa, atau gagasan yang dikemas secara naratif dan berasal dari kenyataan yang berasal dari data-data faktual. Contohnya esai, resensi, dan kritik. Sini akan membahas lebih lanjut tentang prosa modern. Contoh prosa modern yang pertama yaitu roman. Roman menurut KBBI tahun 1996 halaman 845 adalah karena prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing. Roman ini dikenal sebagai prosa yang paling panjang. Hal itu dikarenakan ceritanya yang sangat detail. Lalu banyak berbagai pendapat mengenai pengertian roman ini. Banyak yang berpendapat bahwa roman ini adalah menceritakan kisah seseorang mulai dari lahir sampai meninggal. Bahasanya pun banyak menggunakan majas. Lalu roman itu tidak selalu panjang dan tebal, karena roman yang baik adalah roman yang benar-benar kompleks dan mendalam permasalahan yang dikemukakan. Di sini jenis-jenis roman terdapat 5 jenis, yaitu yang pertama roman berangsur, roman detektif, roman picisan, roman masyarakat, dan roman sejarah. Lalu yang kedua novel. Novel ini diartikan menurut KBBI tahun 1996 halaman 694 diartikan sebagai karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seorang dengan orang-orang di sekitarnya dengan menambahkan watak dan sifat setiap pelaku. Lalu bahasa yang digunakan di dalam novel ini lebih ke bahasa yang digunakan sehari-hari. Meskipun tidak selengkap roman, akan tetapi pendapat unsur intrinsiknya masih lengkap, mulai dari tema, alur, gaya bahasa, dan lain-lain. Lalu prosa yang ketiga itu cerpen.
Cerpen menurut KPPI tahun 1996 halaman 694. Cerpen ini yaitu tulisan pendek kurang dari 1000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh di suatu situasi. Cerpen ini merupakan singkatan dari cerita pendek. Bahasa yang digunakan pun cukup sederhana. Bukan melainkan karena cerita pendek, akan tetapi halamannya juga bukan pendek karena bahasanya hanya sederhana. Cerpen ini masih dibagi lagi menjadi 3, yaitu cerpen panjang, cerpen, dan cerpen pendek. Dan cerpen yang panjang ini bisa dilihat di karya cerpen penulis Budi Dharma, yaitu yang berjudul Foto dengan 42 halaman. Lalu yang terakhir, novelet. Novelet atau novela ini menurut KBBI diartikan sebagai kisah serta yang lebih panjang dan lebih kompleks daripada cerita pendek tetapi tidak sepanjang novel. Jangkauannya biasanya terbatas pada satu peristiwa, keadaan, dan satu titik cikaian. Novela ini bisa ditemukan di majalah seperti Sarinah, Kartini, dan Femina. Bentuk novela di majalah-majalah ini berbentuk memanjang. Satu kalimat dari saya yaitu membaca buku dapat memperluas wawasan kita. Hal ini karena membaca buku bisa mengubah pandangan dan bisa menambah impact kita dan mungkin bisa membawa dampak perubahan yang baik bagi lingkungan sekitar maupun diri kita sendiri. Terima kasih. Materi yang saya sampaikan sudah selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.